Baik, pada praktikum minggu ini kita akan belajar tentang pemrograman Python ya. Jadi nanti untuk membuat algoritma cerdasnya nanti kita akan menggunakan Python ya, bahasa pemrogramannya Python ya. Nah, untuk melakukan download filenya itu silakan diakses di python.org. Kemudian kalian download ya Python for Windows ya. Kemudian kalian lakukan instalasi. Saya ulangi ya, jadi sebelum kita melakukan pengkodean atau mendevelop aplikasi dengan Python, silakan kalian download terlebih dahulu Python-nya, itu di python.org, kemudian download, kemudian lakukan instalasi ya Python-nya. Nanti tampilannya seperti ini ya, kalau misalkan sudah selesai, nah seperti ini. Misalkan saya mau menampilkan hello ya, hello seperti ini ya. Nah, untuk praktikum sistem cerdas, kita akan menghubungkan tools IntelliJ IDEA ke dalam Python ya. Jadi plugin yang saya gunakan adalah Python ya. Jadi silakan download IntelliJ IDEA sebagai tools ya. IntelliJ IDEA seperti ini ya. Kemudian nanti kita akan mengkoneksikan atau melakukan integrasi dengan pluginnya Python ya. Ini saya klik ya IntelliJ IDEA seperti ini. IntelliJ IDEA ya, silakan kalau misalkan belum ada yang belum ada filenya atau belum ada programnya, silakan install ya. Oke, kita akan menghubungkan atau melakukan konfigurasi plugin Python ke dalam IntelliJ IDEA. Bagaimana caranya? Caranya silakan tekan Ctrl Alt dan S ya pada keyboard. Saya ulangi lagi ya, jadi tekannya berbarengan ya, Ctrl Alt S ya, Ctrl Alt S. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Ada semacam setting ya, seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Ctrl Alt S ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian silakan klik plugins ya, yang ini ya, plugins ya, yang ini. Kemudian searching Python. Kemudian lakukan instalasi, install. Nah, kalau misalkan sudah berhasil, nanti ini tampilannya seperti ini. Artinya ini udah diinstal ya, Python Communication Edition-nya udah diinstal. Seperti ini ya. Jadi di plugins, kemudian searching Python di sini, kemudian lakukan instalasi ya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat project baru di Python ya. File, new project ya. Nah, sebelum kita membuat file Python atau project Python, terlebih dahulu pastikan SDK-nya sudah terhubung ya. Caranya klik Python ya, Python, kemudian pilih SDK yang sudah diinstal ya. Kalau belum ada tinggal di add ya. Add Python SDK, kemudian lokasinya di mana filenya. Kalau sudah, dia otomatis terintegrasi seperti ini ya. Nah, ini saya gunakan Python 3.10 ya sebagai SDK-nya ya. Oke, sekarang kita akan coba buat project baru ya di Kotlin ya. Silakan klik ini, kemudian Python, kemudian next ya, next. Bentar, next. Kemudian nama filenya apa? Nama projectnya apa? Misalkan belajar Python sistem cerdas misalkan ya. Kemudian saya finish ya, finish this window. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, belajar Python sistem cerdas. Nah, untuk file src-nya masih kosong ya, belum ada sama sekali ya. Nah, di sini kita akan buat file Python-nya ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya klik src, klik kanan, kemudian new, kemudian Python file. Saya ulangi lagi ya, untuk membuat file Python-nya, klik kanan, kemudian new, kemudian Python file. Kemudian nama file Python-nya apa? Misalkan hari pertama, misalkan ya, hari pertama. Kemudian klik Python filenya. Nanti akan create hari pertama.py. Nah, ekstensi .py inilah yang dinamakan ekstensi Python ya, .py. Nah, inilah ekstensi Python. Oke, sekarang kita akan coba menampilkan hello ya di dalam Python ya. Sintaknya adalah print ya, print. Kemudian hello di sini ya, hello.
Nah, ketika sudah selesai membuat sintaknya, silakan kita running ya. Tinggal klik di filenya, klik kanan, kemudian run hari pertama nama filenya ya. Nah, nanti akan muncul tuh hello di sini hello gitu ya, hello. Begitu juga misalkan ada print yang lain ya, print selamat belajar misalkan ya. Belajar ya. Kemudian kita run ya, kita run nanti akan keluar hello selamat belajar ya. Silakan dicoba. Oke, sekarang kita akan coba variabel ya. Saya punya variabel misalkan A5. Kemudian B, sebentar, A sama dengan 5 ya. Kemudian B sama dengan misalkan 3. Kemudian saya punya C, dia melakukan operasi A ditambah B ya. Kemudian saya, sebentar, A tambah. Kemudian saya akan print ya di sini ya, print C misalkan ya. Nah, untuk di Python ini kita nggak perlu membuat tipe datanya, nggak usah kita tambahkan tipe data, misalkan itu yang nggak perlu. Dia jadi otomatis mengetahui, oh inputan yang ini adalah tipenya integer, ini juga integer gitu ya. Jadi dia otomatis gitu ya. Jadi dia akan menghasilkan 8 ya. Begitu juga misalkan inputannya atau variabelnya adalah string ya, misalkan nama ya. Namanya misalkan Ricky, misalkan ya Ricky. Kemudian saya print ya, print hai, koma misalkan ya. Saya panggil nama variabelnya Ricky. Nama ya, nama, sorry, nama. Jadi akan keluar hai Ricky gitu, seperti ini. Gitu, seperti ini ya. Oke. Nah, ini variabel ya di dalam Python ya. Jadi dia otomatis mendeteksi ini string atau integer gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan inputannya berdasarkan user? Nah, itu kita bisa gunakan input ya, input. Contohnya seperti apa? Contohnya saya punya variabel namanya nama ya, kan? Nah, ini ada yang namanya input ya. Apa tulisannya? Masukkan nama Anda misalkan ya. Ya berarti ya tergantung dari user. Apa yang dimasukkannya ya tergantung dari user ya. Namanya siapa gitu ya. Kemudian kita akan menampilkan print ya, misalkan nama yang Anda masukkan adalah misalkan ya, ini nama gitu ya. Berarti misalkan ketika saya running, nah masukkan namanya siapa? Misalkan namanya Desi ya, Desi. Ketika saya enter, keluar tuh nama yang Anda masukkan adalah Desi. Jadi ini konsol inputannya di Python seperti ini ya, input gitu ya. Begitu juga misalkan saya punya operasi perhitungan A ditambah B misalkan, itu sama. Misalkan saya punya A ya, sama dengan input, masukkan A. Kemudian saya punya B juga ya, misalkan ya. B misalkan ya, B. Masukkan B. Kemudian di sini saya print nilai, ini misalkan ya, A ditambah B sama dengan A ditambah B. Nah, kalau seperti ini ya, ketika saya masukkan, ini dia menganggapnya adalah sebuah string. 5 ini string. Jadi ketika saya jumlahkan A ditambah B yang ini ya, jadi hasilnya 56. Nah, bagaimana si sistem ini tahu bahwa ini integer misalkan, ini integer. Nah, kita tambahkan integer di depannya in sini. Jadi inputannya tuh bukan string tapi in ya, integer. Jadi integer ya, seperti ini in. Kemudian ditutup ya. Kemudian ini juga in gitu ya. In gitu ya. Jadi ketika kita masukkan 5 dan 6, dia akan menghasilkan 11 gitu ya, bukan 56 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Yang dihasilkan adalah 11, bukan 56. Nah, selain menggunakan cara ini ya untuk menampilkan sebuah nilai, kita juga bisa gunakan format. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Saya punya print ya. Nah, kemudian kita buka kurung, tutup kurung ya, ditambah misalkan buka kurung, tutup kurung sama dengan buka kurung, tutup kurung ya. Kemudian di sini saya pakai format titik,
format. Apa formatnya? Misalkan yang ini, yang pertama kali ini objeknya adalah A. Kemudian objek yang kedua ini adalah B ya. Kemudian objek yang ketiga ini misalkan penyembelahan A ditambah B ya. A ditambah B ya. Kemudian kita run ya, kita coba run ya. Masukkan misalkan 5 sama 4. Maka hasilnya 9. 5 tambah 4 adalah 9. Jadi yang ini mengacu ke ini, yang ini ya, yang ini ngacunya yang ini, dan yang terakhir ini ngacunya yang ini. Misalkan lagi, misalkan ada pengurang perkalian misalkan ya, kita tinggal kopas saja di sini ya, copy paste. Ini kita ganti kali ya, misalkan ya kali. Ini misal kita rubah formulanya kali gitu ya. 5 dan 6 misalkan ya. Maka hasilnya 5 ditambah 6 adalah 11, 5 dikali 6 adalah 30. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini inputan dan format di Python. Kemudian kita juga bisa mengimplementasi kondisional ya di dalam Python ya. Kita gunakan if ya. Sama seperti bahasa pemrograman lain, if ya. Misalkan saya punya nilai ya. Jika A-nya lebih besar dari misalkan 70, maka titik 2 di sini ya, titik 2, maka dia dikatakan lulus ya. Lulus. Else jika tidak, sama titik 2 lagi, print gagal ya, gagal. Jadi ya tergantung dari si user ya, dia lulus atau gagal gitu ya. Misalkan yang dimasukkan adalah 80, maka dia akan lulus gitu ya. Kalau misalkan dia masukannya adalah 65 misalkan, maka dia akan dihasilkan adalah gagal. Nah, ini untuk kondisional ya di dalam Python seperti ini. Ini if, ini kondisinya apa, ini apa yang akan dieksekusi jika ini terpenuhi, jika tidak apa yang akan dieksekusi. Kemudian di Python juga ada yang namanya elif ya, elif itu sama kayak else if ya. Contohnya misalkan saya punya kriteria ya, di sini saya lanjut aja ya, misalkan jika dia lebih dari 80 atau sama dengan 80, maka dia dikatakan kategori A misalkan ya. Kemudian elif lagi. Jika dia hanya lebih dari sama dengan 70, maka dia dikatakan kategori B misalkan ya. B ya. Kemudian elif lagi, sorry, saya copy paste. Kalau misalkan di atas lebih dari atau sama dengan 60, maka print kategori C. C misalkan. Else jika tidak, maka print D ya, D ya. Jadi kalau misalkan saya run ya, saya masukkan nih nilainya misalkan 85, misalkan 86, maka dia dikatakan kategori A. Kalau misalkan saya masukkannya 60 ya, maka dia di kategori C. Kenapa kita gunakan elif? Karena itu sebagai else if ya, percabangan ya. Kalau kita gunakan if seperti ini, dia dianggap bukan dalam satu blok yang sama, tapi berbeda gitu ya, seperti ini. Misalkan contohnya seperti ini. Artinya yang sebanding tuh yang ini gitu ya. Tapi kalau ini beda gitu, percabangannya beda ya. Bukan di dalam percabangan yang sama, tapi ini blok yang berbeda. Nah, kalau seperti ini hasilnya dia double. Contohnya seperti apa? Misalkan masukkan nilai A, misalkan yang saya masukkan adalah 75 ya. Maka dia akan menghasilkan B dan C, B, C gitu. Makanya kita gunakan elif gitu ya. Artinya di dalam blok yang sama percabangan itu gitu. Kalau ini kan beda nih, berarti ini satu blok, nah ini satu blok gitu. Makanya kita gunakan elif biar di dalam satu blok yang sama gitu ya. Maka di sini kita tambahkan elif. Kalau enggak jadinya seperti ini ketika saya masukkan 75, yang keluarnya adalah B, C gitu ya. Makanya kita tambahkan elif di sini. Elif, ini juga elif gitu ya. Jadi ketika saya masukkan 75, berarti dia di kategori B gitu ya, seperti ini. Kemudian di dalam Python juga kita bisa menggunakan perulangan ya. Kita tinggal pakai for ya, perulangannya. Contohnya seperti ini ya. For
I misalkan, in range ya. In range-nya berapa? Misalkan 5 gitu ya. Kemudian print hello ya, hello misalkan ya, hello. Hello, koma misalkan i ya, koma i. Hello ke ya, ke i gitu misalkan, ke strip i. Nah, ini dia mulainya dari 0 ya. Maka keluarannya hello ke 0, hello ke 1, hello ke 2, hello ke 3, hello ke 4. Gitu. Kalau kita misalkan mau mulainya dari 1 tinggal tambah 1 di sini, tapi keluarannya 1 2 3 4. Seperti ini ya, nih. Nah, maka keluarnya adalah 1 2 3 4 gitu. Kalau misalkan 2 berarti keluarannya 2 3 4 gitu ya. Tuh. Nah, kemudian kita juga bisa buat misalkan saya mulainya misalkan dari 1 ya. 1 anggap aja misalkan ininya ya udah misalkan 5. Kemudian saya buat di sini koma 2 gitu ya. Nah, dia akan melakukan pelangkahan di sini. Misalkan ini 5 atau 6 lah ya, 6,2. Jadi dia yang melangkah. Jadi yang dia langkah sebanyak 2 ya. Jadi kalau misalkan ini dia mulainya dari 1, kemudian ininya 6 ya, kurang dari sama 6, maka keluarannya adalah 1 3 5. Jadi langkah 2 langkah karena di sini 2. Yang saya buat adalah 2. Misalkan lagi ya, misalkan di sini saya buat 3 misalkan ya. Berarti yang dikeluarannya adalah 1 dan 4. Karena langkah yang dilangkahkan adalah stepnya adalah 3. Gitu. Ini perulangan ya di dalam Python ya. Silakan dipelajari ya dasar-dasar Python ya. Silakan dipelajari. Nanti untuk lebih detailnya bagaimana kita membuat algoritma cerdas dengan Python nanti materi selanjutnya. Silakan dipelajarin dulu dasar-dasar Python. Sekian.